Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, lambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Bapa Syekh, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada hingga saat ini semua karena Tuhan. Kami ada hingga saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami berkata kami bangga punya Engkau Yesus. Kami kagum kepadamu Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib, dan Engkau luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang indah saat ini. Kami bersama-sama rindu untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, mari pengurapan mata kami semua Tuhan. Sehingga hari ini biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Pengurapan mata hamba-Mu, pakai bibir mulut lidah hamba-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan itu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami menolak jika ada kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu sempurna di tempat ini. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema hidup positif karena beriman. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Mari jemaat Tuhan, beberapa ayat ini kita baca bersama-sama. Bilangan pasal 13 mulai ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya
kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema hidup positif karena beriman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, baru cara pandang kita, cara berpikir kita, perkataan kita pasti yang positif. Musa mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, 10 orang mengatakan hal yang buruk. Dari 12 pengintai tadi, 10 orang mengatakan hal yang buruk. Sisanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mengatakan hal yang baik. Alhasil saudara, Yosua dan Kaleb berhasil masuk tanah Kanaan, masuk tanah perjanjian, dan mereka bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Itu digenapi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka akan bisa berpikir yang positif. Cara pandang mereka, cara berpikir mereka, bahkan perkataan mereka juga itu pasti yang positif. Beda dengan orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama bahwa mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan di sini bahwa iman itu merupakan dasar dari segalanya, dasar dari segala sesuatu. Apapun yang saudara harapkan, saudara harus memiliki iman. Ya, jadi iman itu merupakan dasar dari segala sesuatu. Kemudian dikatakan dia dari bukti juga dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi iman itu merupakan dasar dan bukti. Ya, iman merupakan dasar dan bukti. Jadi dari segala sesuatu yang saudara harapkan, dari segala sesuatu yang belum kita lihat, itu adalah iman. Jadi kalau saudara beriman, saudara harus memiliki dasar yang kuat dalam hidupmu. Engkau berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun engkau belum melihat. Tadi dikatakan 12 orang pengintai, yang 10 orang, saudara, mereka, saya katakan bahwa mereka orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman cenderung mereka berbicara hal-hal yang negatif. Dan perkataan mereka seringkali melemahkan orang lain. Perkataan mereka seringkali membuat orang lain untuk tidak semangat. Mereka mengatakan apa yang memang dia lihat. Tapi seringkali kalau orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang tidak beriman, apa yang didengar, apa yang dilihat,
yang disampaikan seringkali ditambah-tambah, saudara. Ya, seringkali mereka menambah-nambah perkataan mereka. Mereka bahkan bisa berbicara yang tidak benar. Ini orang-orang yang tidak beriman. Tapi beda dengan orang yang beriman. Contohnya di sini adalah Yosua dan Kaleb. Mereka berkata perkataan yang positif. Perkataan mereka adalah perkataan yang membangun. Mereka melihat hal-hal yang belum ada. Mereka melihat hal-hal yang belum kelihatan. Karena mereka adalah memiliki iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Kalau saudara mau sungguh-sungguh beriman, mau melihat sesuatu yang belum kelihatan, saudara harus memiliki mata hati yang terang di dalam Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang mata hatinya terang, yang bisa melihat satu rencana Tuhan. Hanya orang-orang yang mata hatinya sudah terang, yang bisa beriman, melihat sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi dengan mata iman, mereka sudah melihat bahwa itu sudah ada. Itu hanya orang-orang yang mata hatinya terang. Kalau orang yang mata hatinya gelap, saudara, dia tidak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dia hanya melihat apa yang dia lihat secara kasat mata. Dia hanya menyampaikan apa yang dilihat yang di depan mata. Dia hanya bisa berbicara dengan apa yang dia lihat pada saat itu. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mata hatinya sudah terang, dia bisa melihat pada saat itu sekalipun apa yang dia lihat mungkin berbeda dengan imannya. Tapi dia bisa melihat karya-karya Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan pengintai yang 2 orang tadi, dari Yosua dan Kaleb. Kita akan belajar di sini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Yang pertama, saudara, bahwa Yosua dan Kaleb ini mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Nah, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-30 dalam bacaan kita dalam bilangan tadi. Bilangan yang ke-13 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak. Nah, saudara perhatikan. Kaleb dia berkata, dia bisa menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia katakan tidak, kita akan maju. Padahal apa yang dikatakan dari 10 orang, dari pengintai tadi saudara, itu sungguh menakutkan. Apa yang mereka sampaikan itu benar-benar membuat bangsa Israel menjadi ciut hatinya. Tapi Kaleb sebagai orang yang beriman, dia katakan tidak, kita pasti akan maju. Dengan satu keberanian yang begitu luar biasa. Dia berani. Saudara, orang yang beriman, dia memiliki satu keberanian, memiliki satu ketegasan. Dia tidak mudah untuk terpengaruh dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Perhatikan 10 orang tadi berkata hal-hal yang negatif. Berkata hal-hal yang begitu menakutkan. Sedang kasih dalam Tuhan. Tetapi Kaleb dia bisa berkata, tidak, kita akan maju. Sedang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang semangat
Dia mampu menanggung setiap tantangan persoalan yang ada. Bersemangat adalah hasil akhir ketika kita memiliki respon yang positif. Saudara, pada saat engkau memiliki respon yang baik, pada saat engkau melihat satu persoalan, satu masalah, saudara datang dalam kehidupan saudara, tapi responmu baik, responmu benar, saudara, itu akan menentukan perjalanan berikutnya dalam kehidupan kita, akan menentukan keadaan kita yang selanjutnya. Yosua dan Kaleb memilih untuk bersemangat menjemput janji Tuhan. Ada orang, dia tahu bahwa janji Tuhan itu ada, tetapi seringkali karena keadaan orang tidak semangat untuk menyambutnya. Mereka berkata, mana mungkin janji Tuhan dikenapi dalam situasi COVID-19 seperti ini. Orang hidup ketakutan. Bahkan kita beribadah saja kita dilarang. Bahkan kita tidak bisa berkumpul. Banyak hal kita dilarang. Mana mungkin? Tapi orang yang beriman, dia memiliki satu semangat yang menyala-nyala. Yosua dan Kaleb, kalau dia melihat keadaan yang ada, harusnya secara manusia biasa, bisa saja dia ketakutan. Bisa saja dia tidak akan maju. Bisa saja saudara, dia juga putus asa. Seperti teman-teman yang lain. Tapi ternyata dia berbeda dengan teman-temannya yang 10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua dan Kaleb mereka memilih untuk bersemangat untuk menjemput janji Tuhan atas tanah perjanjian. Dia tidak menghiraukan kesulitan yang ada. Dia tidak menghiraukan musuh yang ada. Dia cuma berkata, tidak, kita pasti akan maju. Semangat yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saudara tidak bisa loyo cuma gara-gara keadaan. Karena kesulitan kita menyerah. Kita tetap harus berkata, tidak, saya percaya. Persoalan yang terjadi, saya sedang melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita harus melihat dengan kacamata iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Apapun yang terjadi saudara, kita perlu semangat. Situasi apapun yang terjadi, jangan membuat saudara, untuk saudara loyo, saudara meninggalkan Tuhan. Tapi mari kita tetap bersemangat. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan cuma karena persoalan membuat engkau malas. Jangan cuma karena tantangan membuat engkau mundur. Tapi situasi yang ada pada saat ini, mari tetap membuat kita lebih semangat lagi dalam mengiring Tuhan. Lebih semangat lagi untuk mencari Tuhan. Lebih semangat lagi untuk berdoa. Lebih semangat lagi untuk baca firman. Lebih semangat lagi untuk memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi situasi keadaan saudara kita tidak bisa menyalahkan. Ya karena COVID-19 makanya saya jadi begini. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Kita seringkali menyalahkan keadaan. Tapi Alkitab berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Harus tetap semangat. Saudara harus tetap semangat. Dan semangatmu itu saudara akan mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar saudara seperti Kaleb dan Yosua ini, 10 orang mengatakan hal yang tidak baik. Tapi 2 orang yang beriman, dia bisa mengalahkan situasi yang ada dari 10 orang yang berpikiran negatif tadi. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rajin, saudara. Tuhan tuh senang dia mencari orang-orang yang bukan pengangguran.
yang cuman kerjanya makan tidur. Saudara, Tuhan memanggil Petrus, Petrus sedang bekerja. Petrus seorang nelayan, dia sedang bekerja untuk mencari ikan. Tuhan bukan mencari orang yang kerjanya cuman makan tidur. Pada saat Tuhan memanggil Elisa, Elisa sedang membaca dengan 12 lembunya. Dia sedang bekerja keras. Tuhan senang dengan orang-orang yang bersemangat seperti ini. Dan itu orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Semangat saudara menentukan langkah-langkah berikut kita. Kalau kita sudah tidak bersemangat, apa yang bisa kita lakukan saudara? Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biar semangatmu tetap berkobar-kobar. Dimanapun kau berada, mari bangkitkan kembali rohmu. Bangkitkan semangatmu. Bangkitkan. Jangan engkau loyo dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu memiliki semangat seperti Yosua dan Kaleb. Terutama dalam kita menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Semua manusia, bahkan semua di dunia ini mengalami persoalan yang sama dengan COVID-19. Tapi apakah kita dengan situasi itu kita menyalahkan? Apakah kita terus tidak bersemangat cuma gara-gara keadaan itu? Apakah terus kita tidak melakukan sesuatu? Saya beberapa kali sampaikan bahwa situasi ke depan belum tentu menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak memulai dari sekarang, iman saudara tidak dibangkitkan saudara. Pada saat kesulitan nanti lebih sulit ke depan. Apakah kita masih tetap bisa bertahan dengan mempertahankan iman kita? Sudahkah kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat? Kita harus tetap semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Semangatlah dalam menjalani hidupmu. Semangatlah dalam engkau melakukan kegiatan aktivitasmu. Kerjakan saja apa yang saudara bisa kerjakan. Kerjakan itu. Semua seperti untuk Tuhan. Dan kalau saudara melakukan seperti untuk Tuhan, saya percaya Tuhan akan campur tangan, saudara. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Yang penting yang pertama adalah kita semangat. Kita memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bagian yang kedua, perlu kita renungkan di sini. Bagian yang kedua, Yosua dan Kaleb, mereka memiliki respon yang positif. Mereka memiliki respon yang positif. Tadi yang pertama mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Yang kedua adalah mereka memiliki respon yang positif. Nah, sedang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam bacaan kita, dalam Bilangan pasal yang ke-13 tadi, saudara, dari bacaan kita dari ayat yang ke-27 bahkan sampai ayat yang ke-33, saudara bisa memperhatikan di situ bahwa mereka, teman-teman mereka melaporkan dari hasil pengintaian mereka. Semua yang dilaporkan tidak enak. Mereka melaporkan sesuatu yang tidak enak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka sampaikan menakutkan semuanya. Apa yang mereka sampaikan membuat hati mereka menjadi ciut. Bahkan kita lihat di ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 dikatakan begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, dikatakan apa? Kabar busuk. Saudara perhatikan di situ. Mereka menyampaikan kabar busuk. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata. Nah, saudara, ini yang mereka katakan. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, ada manusia yang makan manusia. Ini yang mereka sampaikan.
Dikatakan negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Semua yang disampaikan menakutkan. Bisa bayangkan orang-orang di sana suka makan orang. Itu dikatakan apa? Kabar busuk mereka sampaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari 10 itu orang pengintai tadi, yang mereka sampaikan adalah kabar-kabar yang menakutkan dan ditambah-tambah, ya, ditambah-tambah. Jadi orang-orang yang pikirannya negatif, hatinya nggak bersih, lihat sesuatu tuh apa yang didengar harusnya semeter, ngomongnya 3 meter, ditambah-tambah, lebih menekankan lagi, gitu. Pokoknya benar. Wah, ditambah-tambah sudah di sana itu, orangnya menakutkan. Mereka suka makan orang. Sehingga bangsa Israel menjadi ketakutan. Bisa bayangin datang, nanti dimakan. Jadi dikatakan orang-orangnya begitu menakutkan, ya, ditambah-tambah apa yang mereka lihat. Tapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara lihat bahwa hanya di ayat yang ke-30 dari bacaan yang tadi, saudara, cuman ayat 30 itu respon dari Kaleb dan Yosua, cuman 1 ayat itu. Semua dari ayat yang ke-27 tadi sampai ayat yang ke-33 semua perkataan negatif. Artinya begitu banyak yang disampaikan hal-hal yang negatif terus. Semua disampaikan supaya orang Israel semua ketakutan. Semua terus ngomongin, ditekan. Pokoknya gak mungkin kita maju, gak mungkin situasinya seperti ini. Menakutkan semuanya. Tapi hanya ayat yang ke-30, saudara bisa lihat. Di ayat yang ke-30 saja di situ. Yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di depan Musa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu respon yang positif yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua. Kaleb dengan respon positifnya dikatakan dia berusaha menenteramkan hati. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpikir dengan positif, perkataannya akan menenteramkan hati. Amin. Perkataannya akan membuat hati sejuk, bukan menakutkan, bukan membuat orang marah. Tapi perkataannya justru menenteramkan hati, menyejukkan hati, menenangkan suasana, saudara. Ini yang terjadi oleh Kaleb dan Yosua. Orang-orang yang beriman, jika engkau ditempatkan ke satu tempat, sekalipun persoalannya kelihatannya ada, persoalannya mungkin seperti tidak ada jalan keluar. Tapi sebagai orang beriman, perkataanmu harus tetap menyejukkan suasana. Perkataanmu harus tetap bisa menenteramkan hati orang lain. Bukan justru saudara tambah menakut-nakutin orang. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dengan situasi COVID-19. Apa yang terjadi saudara? Orang semakin dibikin takut. Bahkan sekarang dia bilang hati-hati penularan lewat udara. Wah saudara, lewat udara lagi. Sementara kita hari-hari yang kita hirup udara. Kalau kita tidak beriman, kita akan hidup di dalam ketakutan. Akhirnya banyak orang mati bukan karena COVID-19. Bukan karena virus corona. Tapi dia mati karena stres, ketakutan. Dia tidak berani melakukan apapun. Tapi sebagai orang beriman, berpikirlah positif. Kata-katamu harus selalu menyejukkan orang lain. Kata-katamu harus bisa menenteramkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, mari doronglah orang-orang yang ada di sekitarmu. Berikan semangat kepada mereka. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Adakah saudara yang gak pernah mengalami persoalan? Tapi yang membedakan adalah hasil akhirnya. Pada saat saudara mengalami persoalan. Kalau respon saudara baik, saudara, itu yang menentukan langkah berikut kita.
Jadi tergantung dari respon kita. Tergantung dari respon saudara dan saya. Ingatlah bahwa setiap respon yang negatif tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang positif. Respon kita yang negatif pada saat mengalami persoalan dan pergumulan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Makanya belajar meresponi segala sesuatu dengan yang pikiran yang positif. Mari kita belajar keteladanan dari Yosua dan Kaleb. Mereka belajar merespon dengan situasi yang ada. Merespon dengan persoalan itu dengan pikiran yang positif. Amin. Mari belajar. Saudara pikirkan hal yang positif. Belajar melihat sesuatu dengan kacamata iman. Belajar melihat segala sesuatu, pegang janji firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi mari responi segala sesuatu dengan positif. Responi dengan baik. Supaya engkau akan melihat karya-karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara akan melihat, semakin saudara berpikir positif, saudara akan terus berpengalaman demi pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau saudara udah berpikir yang negatif, saudara bikin malas untuk melakukan sesuatu. Akhirnya karena sudah responnya lihat sesuatu negatif, akhirnya kita nggak mau berbuat sesuatu. Itu yang sering kali terjadi. Tapi pada saat kita respon kita positif, kita tetap berkata, bersama dengan Allah, aku lakukan perkara-perkara yang perkasa. Amin. Perkara-perkara yang luar biasa kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan kita. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan lihat kekuranganmu. Jangan lihat keterbatasanmu. Tapi lihat kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita Allah yang hebat. Allah kita Allah yang ajaib. Dan Dia berfirman. Dia pasti akan menggenapinya. Dia sudah berjanji, sudah. Pasti Dia akan melakukannya. Responi segala sesuatu dengan positif. Amin. Bagian yang selanjutnya Bapak Ibu. Bagian yang ketiga. Tadi yang pertama, miliki semangat yang menyala-nyala. Yang kedua, miliki respon yang positif. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Miliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rahasia agar kita dapat selalu merespon yang positif di saat kita menghadapi setiap kesulitan, pergumulan, persoalan dalam hidup kita, saudara, adalah dengan iman dan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu kuncinya. Pada saat engkau mengalami persoalan, saudara tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap miliki iman. Kita lihat kembali di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Bagian yang B dikatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan. Dia dengan begitu yakin, saudara, hanya orang-orang yang memiliki iman. Dia bisa berkata, kita pasti akan mengalahkan mereka. Sementara situasi yang ada, saudara, apa yang mereka lihat sebenarnya memang situasi yang seringkali menakutkan. Dan memang mereka dikatakan orang-orangnya tinggi-tinggi. Tapi Kaleb dan Yosua, dia tidak takut. Dia membangkitkan imannya. Dia mengobarkan imannya. Dia katakan tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman seperti ini.
Di akhir zaman ini, saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya iman seperti Kaleb dan Yosua. Saudara bisa membayangkan jika Kaleb dan Yosua dia memiliki respon yang sama dengan teman-teman, bangsa Israel tidak akan pernah menduduki tanah Kanaan. Tapi dari 12 orang, 2 orang yang beriman, apa yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua dan Kaleb mereka bisa menduduki tanah Kanaan. Mereka bisa menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Saudara, kalau engkau mau menikmati apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupmu, engkau harus membangkitkan imanmu. Engkau harus membangkitkan imanmu. Jangan lihat kondisi yang ada, tapi lihat karya Tuhan di belakang dari apa yang sedang Allah kerjakan. Kadangkala pada saat kita sakit, kita sudah berdoa, tapi kita merasa kok masih sakit. Iblis seringkali akan menggoda iman kita. Kamu sudah didoakan, tapi kondisimu ternyata masih seperti itu. Apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara berkata, iya Tuhan gak dengar doaku? Sementara firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan dari dahulu sekarang sampai selamanya sama. Dan dia mampu melakukan segala perkara. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan imanmu. Sekalipun seperti situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tapi orang-orang yang beriman, mereka akan berkata, saya mampu bersama dengan Tuhan. Saya akan maju bersama dengan Tuhan. Saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya akan sembuh di dalam Tuhan. Saya akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bangkitkan iman saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman saudara dan saya harus terus bertumbuh. Tanpa iman, pengharapan saudara akan sia-sia. Ya saya berharap saja. Tapi tanpa iman, pengharapan saudara akan sia-sia. Kita berharap, tapi pengharapan saudara harus di dalam iman. Dan iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara, saudara harus melangkah. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Pada saat kau melakukan bagianmu, firman Tuhan berkata Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi bangkitkan dulu iman saudara. Saudara bisa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, tapi dengan iman percaya. Sekalipun engkau belum melihat, engkau tetap berkata, aku tetap percaya. Sekalipun aku belum melihat pada saat ini. Firman Tuhan berkata, akan jadi sesuai dengan imanmu. Tuhan berkata, akan jadi sesuai dengan imanmu. Seringkali iman kita diuji dengan situasi keadaan yang ada. Tapi Tuhan berkata, semua akan jadi sesuai dengan iman kita. Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan iman. Roma 5 ayat yang kelima. Bahwa pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan kita di dalam Tuhan, saudara, tidak akan mengecewakan. Jadi tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya sepertinya tidak menjanjikan. Tapi saat engkau terus berharap dan berharap kepada Tuhan, engkau akan lihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Apapun yang terjadi tetap berpengharapanlah kepada Tuhan. Amin. Kita buka di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Dalam Ibrani ini berkata bahwa pengharapan kita seperti sauh yang kuat, atau di sauh itu jangkar. Mari kita baca, bangkitkan iman saudara. Baca dengan suara nyaring. 2, 3.
Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara perhatikan, pengharapan itu adalah sau yang kuat, jangkar. Jadi saudara, kalau saudara pernah lihat kapal itu, jangkar itu ditancapkan. Dan kapal tidak akan berjalan jika jangkar itu sudah ditancapkan, saudara. Jadi pengharapan kita, saudara, dikatakan seperti sau tadi, tertancap. Dan pada saat saudara sudah tertancap imanmu, pengharapanmu di dalam Tuhan, dikatakan apa? Akan membuat aman jiwa kita. Saudara akan merasa tenang. Apapun yang terjadi, engkau tetap akan merasakan satu ketenangan. Kenapa? Karena imanmu tetap berkata bahwa situasi yang ada sekarang ini, saya tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Situasi yang ada sekarang ini, bahwa Tuhan sedang melihat kita. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini, saya percaya bahwa Tuhan juga sedang memperhatikan kita. Pandangan Tuhan tidak lepas dari kita. Dia terus memperhatikan kita. Jadi dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat. Saudara harus perhatikan, kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, sampai ke belakang tabir artinya yang belum kelihatan. Itu saudara akan membuat saudara tetap kuat sekalipun engkau belum melihat. Engkau akan tetap tenang di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan, miliki iman yang teguh di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi rahasia kita supaya kita selalu merespon yang positif di saat menghadapi kesulitan adalah dengan memiliki iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetap berpengharapan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Jika kita hidup sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa kekhawatiran kita tidak akan melebihi iman kita. Saudara bisa aja khawatir, tapi kita tetap akan lihat pada saat engkau memiliki iman. Imanmu akan melebihi kekhawatiran. Engkau akan berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada persoalanku. Masalah yang sedang aku hadapi ini kecil dibanding dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Saudara, ini sangat kecil. Kita diciptakan dari debu tanah yang dihembuskan oleh nafasnya Tuhan. Kita terlalu kecil. Bangkitkan imanmu, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Tuhan ada di tempat itu. Apalagi dengan cuma persoalan saudara yang sangat kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi persoalannya, saudara harus bangkitkan iman dan pengharapan. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah respon kita yang positif kepada Tuhan. Hidup positif karena kita beriman. Hadapi segala sesuatu dengan tersenyum. Hadapi segala sesuatu dengan sukacita. Hadapi dengan segala sesuatu dengan rasa bersyukur. Karena kita sedang melihat bahwa Allah sedang bekerja di dalamnya. Sudahkah saudara dan saya hidup benar-benar bersandar kepada Tuhan? Kalau engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, saya percaya persoalan apapun tidak akan membuat saudara jauh dengan Tuhan. Tapi akan membuat kita semakin kita sungguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu dan hidupmu. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan sedang bekerja di balik persoalan saudara dan saya yang sedang kita hadapi. Dan semuanya untuk kebaikan bagi kita. Amin. Semua mendatangkan kebaikan. Asal saudara dan saya membangkitkan iman kita di dalam Tuhan.
Terus berpengharapan kepada Tuhan. Kobarkan rohmu, semangatmu. Respon segala sesuatu, responi dengan positif. Perkataan kita mari yang membangun orang lain, bukan melemahkan. Amin. Bangkitkan iman saudara. Saya percaya pada saat kita meresponi yang benar firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara membangkitkan imanmu. Engkau memiliki semangat yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saudara tetap bangkitkan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita akan lihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Bangsa Israel bisa masuk tanah Kanaan karena seorang pengintai 2 orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ternyata Tuhan dari ke-12 orang lebih banyak 10 orang dibanding 2 orang. Berapa kali lipat? Tapi Tuhan tidak mencari berapa banyak, tapi Tuhan mencari 2 orang saja, sehati. Bangkitkan iman saudara. Tuhan gak perlu cari yang banyak-banyak, tapi Tuhan cari supaya iman kita yang sedikit ini kita bangkit. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangkitkan imanmu. Tetap berpikir positif. Bangkitkan iman dan pengharapan saudara di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku tetap cinta. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat tanganmu, katakan terlalu banyak. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dimanapun kau berada, percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Dia mampu melakukan segala perkara. Kalau engkau sakit, percaya bahwa Tuhan mampu menyembuhkanmu. Allah mampu melakukan segala perkara. Bapa, dalam nama Yesus, lawat umatmu hari ini Tuhan. Mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tetap percaya bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Berkati semua jemaat. Dalam nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Besar kuasanya. Besar kuasanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami angkat tangan di hadirat Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan mengangkatmu menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang menyertai perjalananmu. Tuhan yang memperluas kapasitas. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama katakan